boleh. Ini Mas, saya mau nanya-nanya nih, kan ini mas-masnya kan sebagai warga negara Indonesia, ngerasa nggak sih kalau hak-haknya udah dipenuhi atau gimana gitu? Gimana tanggapannya? Belum ya. Belum. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapanya? Karena hak-hak ya? Belum sih, soalnya kita masih dibatasi untuk berbicara gitu. Jadi masih banyak yang harus masih banyak yang harus dibungkam lah sama pemerintah gitu. Kalau Mas Panjang gimana? Sama Tidak ada kebebasan berpendapat. Ya gitu, katanya kan negara demokrasi ya. Apalagi kalau kita ngomongin adalah beberapa oknum gitu ya. Kayak Ferdi Sambo lah. Sebut merek. Jadi ada nggak sih masukan-masukan kalian sebagai pemuda kan ya, buat pemerintah gitu, biar kalian sebagai masyarakat juga hak-haknya terpenuhi oleh negara gitu. Gimana Mas Panjang? Bagaimana? Gimana saya mau nanya? Masukan. Nanya si balik. Ayo. Nanti dikat aja. Jangan komplain ya. Jadi masukan. Ini live. Hey. Jadi masukan ya, masukan buat pemerintah ke depannya. Tegas gitu, kalau misalkan pengen jadi negara demokrasi, ya beri kita kebebasan berpendapat gitu. Jangan kayak ngomong A tapi yang dilakukan B gitu kan. Pemerintah ini kayak masih Ada lagi mungkin? ada yang mau ditambahin dari teman-teman saya? Wah, itu jawaban yang sangat menarik ya. Iya, sangat menarik. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat juga. Ya, Pak Hari, Panjang. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, permisi Mas. Ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya mau wawancara Masnya, boleh? Wawancara. Jadi gini Mas, boleh saya duduk Mas? Boleh. Nah, jadi gini Mas, saya tuh mempunyai sebuah concern tentang pelanggaran HAM di Indonesia yang berkaitan dengan fashion nih Mas. Fashion di Indonesia tuh kan sekarang sudah merambah dengan meluas ke berbagai bentuk gitu. Sudah mengambil budaya-budaya barat juga, budaya-budaya di negara lain juga. Nah tapi ada beberapa orang yang masih berpikiran saat melihat fashion yang berbeda dari yang umumnya, mereka bilang bahwa itu tuh aneh, mereka bilang bahwa itu tuh salah. Tanggapan Mas terhadap orang yang berbicara tentang fashion itu A yang aneh, fashion itu B yang aneh, itu gimana Mas? Apakah semuanya harus sama rata, semua fashion itu? Apakah boleh berbeda-beda karena mereka mempunyai hak untuk mengekspresikan diri mereka Mas? Boleh? Oh bentar, namanya siapa dulu Mas? Dika. Oh Dika. Dika dari Mas Dika dari kampus mana Mas? Dari Unpar. Oh Unpar. Ya. Oke boleh. Silakan Mas. Kalau menurut saya ya itu salah satu bentuk pengekspresian ya manusia gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menjudge sesuatu gitu kayak kamu itu aneh, kamu itu nyeleneh, sebenarnya itu mereka tuh udah ngelawan hak kita untuk berpakaian apapun. Karena menurut saya sih kebebasan berekspresi itu penting ya, dan semua orang juga nggak boleh ada yang mengintervensi bagaimana kita bergaya. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi bagaimana dengan budaya yang sekarang ada di Indonesia seperti etika dan moral yang memperhatikan pakaian terbuka dan tidak Mas? Tanggapan Masnya kayak gimana? Kalau menurut aku sih selagi masih batas wajar, kalau menurut aku itu nggak harus jadi suatu pertimbangannya. Kita berarti ya, gitu. Jadi wawancara hari ini sekian cukup karena Masnya juga ada keperluan mendadak ya Mas? Ya harus ke kampus lagi saya. Harus ke kampus lagi ya? Oke. Terima kasih teman-teman, sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, saya dari kelompok 1 Hukum dan HAM kelas E. Saya akan mewawancarai orang tentang kebebasan berekspresi, khususnya tato. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh. Gimana? Ya, saya ada tugas dari kampus. Oh iya. Ini saya mau mengajarai tentang kebebasan ekspresi
khususnya tato. Oh, boleh Oh, Mas yang silakan. memiliki tato. Oh, saya memiliki tato sih ada 2. Yang pertama ada di lengan sini. Oh iya. Sama yang di belakang sini. Oh iya. Bisa ditunjukin kan? Kebetulan ini emang temanya tato ya. Oh, iya, Jadi betul. saya ingin nanya pendapat Masnya tentang sekarang kan zaman sekarang buat cari kerja susah ya. Betul. Apalagi menurut saya pekerjaan zaman sekarang itu melihat dari penampilan. Khususnya tato mungkin banyak pekerjaan yang tidak bisa kalau misalkan memiliki tato. Menurut pendapat Masnya gimana? Mungkin menurut saya sendiri, menurut saya pribadi juga sebenarnya saya juga nggak bisa menghakimi ya, itu kan pihak dari punya manajernya atau punya ownernya gitu. Jadi ya itu tergantung kepada pemilik pekerjaannya juga gitu. Mungkin ada yang boleh dan ada yang tidak boleh gitu. Cuman menurut saya pribadi sebenarnya kalau misalnya kita berpenampilan terus mempunyai tato, fine-fine aja, karena kita juga tidak boleh menilai seseorang itu dari luarnya saja gitu, karena kita belum tahu dalamnya seperti apa, apakah dia kayak gimana, seperti itu sih. Jadi kita nggak boleh nggak boleh langsung menjudge gitu, dia luarnya kayak bertato-tato gini padahal dia tuh orangnya rajin, baik, terus dia kompeten gitu. Itu sih kurang lebihnya ya. Menurut Masnya sendiri itu termasuk pelanggaran HAM bukan sih Mas? Maksudnya tentang itu kan kebebasan berekspresi Iya, Masnya betul. gitu. Dan ini terhalangi kalau misalkan Masnya cari kerja gitu. Iya, kalau menurut saya ya mungkin termasuk pelanggaran HAM sih itu, karena itu tuh kayak sebenarnya itu tuh hak kita gitu, hak kita untuk berekspresi, cuman disalahkan gitu, seakan-akan kita tuh menjadi jelek gitu menurut pandangan mereka gitu, padahal kita cuman hanya berekspresi kepada tubuh kita gitu, menggambarkan ke tubuh kita atau itu tidak masalahnya, maksudnya tidak merugikan orang lain gitu, padahal kan ini kan tubuh kita gitu yang ditato, bukan orang lain. Mungkin itu sih. Makasih ya Mas atas waktunya Mas sama-sama, ganggu. sama-sama ya. Mari. Halo Kak, saya Aulia Salsajar Rahman dari Fakultas Hukum mau mewawancarai tentang penggunaan hukum yang wajib di lingkungan kampus. Menurut Kakak, maaf sebelumnya mau tanya kalau kakaknya pakai kerudung nggak ya di luar kampus? Kebetulan tidak. Menurut Kakak, hak asasi kakak terlembut gak ya karena di kampus mewajibkan pakai kerudung? Kalau menurut aku sih, kalau aku ngerasanya nggak terlembut ya, soalnya dari awal masuk Unisba aku udah mikir kalau misalkan aku harus ngikutin semua peraturan yang ada di Unisba, tandanya aku harus ngikutin juga kalau aku masuk Unisba harus pakai kerudung. Jadi menurut aku nggak masalah sama itu. Oke Kak, makasih ya. Selamat pagi Kak, izin bertanya. Saya ingin minta pendapat Kakak terkait jika seseorang sedang diinterogasi, lalu orang yang diinterogasi itu mengalami kekerasan fisik, apakah menurut Kakak itu melanggar hak asasi manusia? Kalau menurut saya sih itu termasuk melanggar hak asasi ya, karena dalam prosedur interogasi itu harusnya nggak ada kekerasan fisik gitu, harus bicara baik-baik, karena kalau sudah melakukan